Perkenalkan, nama saya Samuel Delano Lopati, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tugas interaksi manusia dan komputer. Dengan submateri, kerangka kerja interaksi beserta contohnya. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang personal secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah, meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi. Satu, goal, kejadian yang digunakan oleh pengguna. Dua, eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata. Tiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Empat, evaluasi, pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi yaitu perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh, letak atau posisi menu file, pengguna menggunakan tombol caps lock. Jarak pemisah evaluasi. Artinya tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan suatu sistem. Contoh, slider yang menunjukkan status instalasi program. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, sistem menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, pengguna menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga, masukan menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kedua, pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Pemodelan sistem. Model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Gambaran sistem atau sistem image. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.